Salam olahraga. Jaya. Sobat Ngopi Bareng TV, kali ini kita mendapat tamu akbar dari sepak bola biasa, olahraga yang paling populer di dunia. Dan ini adalah kalau dibilang tokohnya, pelatihnya pelatih. Jadi ada pelatih, ini di atasnya lagi ada pelatihnya lagi. Ya, seorang profesor di bidang sepak bola. Namanya Pak Imam Syafi'i. Pak Prof. Ya. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya biasa nyebut Mas Prof. Karena kakak saya ini. Pak Teman Imam lama ini. ini yang sudah lama dan sua gitu ya. Pak Imam ini sudah malang melintang di dunia persepak bolaan, khususnya di akademi. Memang beliaunya ini seorang profesor yang khusus mendalami soal sepak bola, usia dini, terutama di pembinaan di usia dini. Luar biasa Pak Imam. Nah, beliau juga yang mandegani akademi di Surabaya dan Sidoarjo, namanya ISA, bukan Nabi tapi ini ISA singkatan, Indonesia Soccer Academy. Indonesia Soccer Academy. Ya. Nah ini, dan ISA ini sudah didirikan mulai tahun berapa Pak Imam? 2011. 2011. Ya. 2011 sekarang 2025. 2006 15 sekarang. tahun. Iya. 15 tahun, bayangkan. Didirikan sekolah sepak bola, dan ini nggak main-main. Sepak bola ISA ini sudah menelurkan beberapa pemain nasional. Nanti biar Pak Imam yang menjelaskan. Nah, jadi awal mulanya terbentuknya ISA ini seperti apa Pak Imam? Jadi gini, saya nyebut Gus Jamil. Oh. Gini Pak Jamil, ISA itu kan dulu kita punya kerjasama dengan Real Madrid Foundation ya, selama 5 tahun. Kemudian kita tidak memperpanjang kerjasama itu, nah diganti nama ISA itu, Indonesia Soccer Academy. Tapi seluruhnya mulai dari kurikulum, tata kelolanya, kemudian tenaga yang terlibat di dalamnya itu masih tetap itu. Nah, dari situ kita melakukan sebuah proses pembinaan yang dilakukan awalnya di Sidoarjo ya. Dari Sidoarjo itu lahirlah pemain-pemain yang bertitel nasional sekarang, bahkan ada yang internasional seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Hugo Samir, Brilian Aldama, ya. Itu diantara siswa binaan kami yang sampai ke level nasional dan internasional. Luar biasa. Terus sampai sekarang berapa kelompok umur yang dibina sama ISA ini? Kelompok umur berapa saja? Kita mulai dari usia 5 tahun sampai 17 tahun. Dan alhamdulillah Pak Jamil ini ISA juga berkembang di beberapa daerah, misalnya di Surabaya kita ada Surabaya Soccer Academy, di Bangkalan ada Bangkalan Soccer Academy, kemudian juga di Mataram ada Mataram Soccer Academy. Bahkan kita itu hasil kunjungan kemarin ke Brunei Darussalam, kita sedang mengembangkan kerjasama internasional ini, bisa minta didirikan di Brunei juga gitu. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Ini luar biasa. Ada SSB yang berdiri di daerah di Jawa Timur, khususnya di Sidoarjo, tapi akan membuka cabang di luar negeri. Ini gak gampang ini. Kita coba gitu. Ini kan sebuah tantangan ya. Karena dinamikanya sepak bola sekarang itu sangat luar biasa ya. Karena ya tim-tim besar seperti tim-tim dari Eropa bisa membuka
cabang di Indonesia, ya kenapa kita tidak mencoba? Indonesia sekarang yang ke luar negeri gitu. Harus Mengekspor, dibalik, ya iya. mengekspor. Nah, Selama kan- ini kita mengimpor terus. Iya. Nah, Nah, itu. Dan alhamdulillah juga respon dari teman-teman ya di dalam pembinaan ini, terutama di daerah-daerah sangat luar biasa, sehingga beberapa daerah khususnya di Jawa Timur itu banyak yang minta kita itu menjadi semacam advisor gitu ya, penasehat bagi akademi-akademi yang berada di Jawa Timur gitu. wah, ini luar biasa, Jabat. Jadi ISA ini sudah ada berapa tadi? Ada berapa cabang tadi? Ada 4 cabang. Iya, 4. 4 cabang, yang satu lagi cabang kelima adalah di Brunei Darussalam. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu bisa segera terwujud gitu. Wah, luar biasa ini. Jadi bukan hanya Oxford saja ya, kita sudah bisa berangkat ke Brunei Darussalam ini. Nah, saya dengar-dengar ISA ini juga luar biasa. Jadi memiliki event yang kontinu, yang rutin. Bahkan sudah 11 tahun. Iya, iya. Namanya Super Soccer Festival. Nah, betul Pak Imam? Betul ya, Super Soccer Festival. Ceritanya gimana itu bisa menjadi Super Soccer Festival itu? Jadi gini Pak Jamil, karena memang itu dinamika yang sangat luar biasa. Dulu itu awalnya kita namanya Anniversary Cup ya. Anniversary Cup ketika Karena ulang tahun ISA iya, itu ya? Iya. Kemudian karena tempatnya ini berpindah-pindah ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan lokasi yang kita tempati atau di selenggaranya event tersebut. Misalnya ketika di Bangkalan, kita taruh di Stadion Gelora Bangkalan. Tapi kalau itu dinamakan Anniversary Cup-nya siapa kan itu? Karena di sana ada Bangkalan Soccer Academy, maka itu dirubah menjadi Suramadu Cup. Sehingga di situ lebih lebih menyesuaikan dengan lokasinya gitu. Nah, kemudian karena kita itu ingin bahwa event ini tidak hanya sekedar bermain di nasional ya, karena sementara ini kan kita peserta itu pernah dari Medan, dari Balikpapan, dari Nusa Tenggara Barat, Bali. Nah, kita coba mengekspan ini ke level internasional gitu. Nah, alhamdulillah mulai Desember kemarin itu kita ada peserta dari Singapura, dan di bulan Juni ini yang nanti kita laksanakan itu juga ada dari Brunei Darussalam. Sehingga nama Super Soccer Festival ini menurut teman-teman dan para peserta lebih suitable gitu, lebih sesuai dengan peserta yang juga dari berasal luar dari negeri seperti itu. Ya, jadi Super Soccer itu karena ada peserta dari luar negeri sehingga sudah go internasional. Ya, itu kan kenapa brand itu berbahasa Inggris karena memang cita-cita kita itu ini go internasional gitu. Minta awal kita di level ASEAN ya, karena kebetulan saya membentuk sebuah wadah ya di ASEAN, itu ASEAN Football Community, yang sekarang itu anggotanya ada dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia. Nah, ini coba kita berbagi pengalaman, tukar informasi kaitannya dengan pembinaan usia dini dan usia muda. Wah, luar biasa. Jadi selain pesertanya dari luar negeri, Pak Imam ini juga menggagas satu organisasi antar akademi sepak bola di tingkat ASEAN. Wah, ini luar biasa ini. Nah, tapi Pak Imam sebagai apa di organisasi apa namanya tadi? ASEAN Football Community. Ya, saya sebagai penggagas itu aja ya. Jadi kan memang ini belum formal, tapi sudah ada interaksi di dalamnya ya. Kita punya grup WA, sehingga ketika ada event kita saling bertukar pikiran ya. Kita ada informasi yang aktual tentang
youth development ya, pembinaan usia muda dan usia, kita saling berdiskusi di situ sehingga kegunaannya wadah tersebut itu kita bisa saling mengisi gitu. Ada pertemuan rutin? Ini belum 1 tahun ini kita bentuk. Belum 1 ya, tahun. Belum kita 1 tahun bentuk ya. Nah harapannya nanti kita juga ada kepengurusan gitu ya. Nanti terus ada program-program real yang bisa nanti kita nikmati bersama. Gitu. Ya, wah, menarik itu. Semoga lancar Pak Imam. Ya, yang Akademi Asianya tadi. Kembali ke SSV, jadi SSV ini SSF, sorry. Iya. Dari SSF ini ada berapa kelompok umur yang dipertandingkan? Jadi kan ini ada edisi Juni dan edisi Desember ya. Kalau yang edisi Juni itu 10, 12, 14. Tapi kalau yang Desember itu nanti 9, 11, 13. Karena ini kan dari yang Juni karena kan ya? Sifatnya ini berjenjang gitu ya. Jadi kita itu dari Desember 2026 nanti di Desember itu 2026 kita 9, 11, 13. Kemudian nanti di Juni 2027 itu 10, 12. Jadi ada kesinambungan gitu. Pemain yang sama bisa berarti? Bisa. Jadi memang harapan kita seperti itu supaya apa? Pengalaman bertanding mereka itu tercukupi ya. Karena kalau kita mengacu kepada kurikulum FIFA itu ada standar anak-anak harus bertanding setahun itu berapa kali. Misalnya usia 10 tahun mereka harus bertanding sebanyak 20 sampai 25 kali dalam setahun. Nah, kita mencoba memfasilitasi itu. Jadi betul-betul terukur ya? Terukur, ya. Selama ini kan ada SSB yang pokoknya dikai bal-balan, dikai bal, mbok iku maine ping pira karo. Tapi ini benar-benar terukur itu. Terukur, ya. Kita memang memang anak-anak dipersiapkan ke sana. Makanya nanti kita ada namanya ISA Super League yang 13-5. Itu terus berkelanjutan. Nanti sampai usia 15 mereka kebutuhan bertandingnya bisa tercukupi gitu dalam setiap tahunnya. Dan ini juga terbukti ya. Tadi itu yang saya sampaikan. Akhirnya muncul pemain-pemain yang bagus itu tadi ya. Kenapa? Karena memang latihannya kita program, kemudian kebutuhan pertandingannya kita program, seperti itu. Jadi kebutuhan nutrisi juga akan ya kelihatan di situ. Setiap awal tahun itu selalu parent gathering ya, ketemuan dengan orang tua. Ya di situ kita sampaikan persoalan bagaimana anak di rumah ya, kemudian bagaimana istirahatnya, bagaimana nutrisinya, kita juga berikan kepada orang tua. Ada reportnya ya. Iya. Luar biasa. Nah, kemudian ada masing-masing kelompok umur tadi ada berapa klub? Ya, peserta. Jadi 12 peserta. 12. Ini sesuatu yang menarik yang tidak ada di event lain ya. Iya, gimana? Jadi formatnya kan gini, nanti 12 tim itu akan dibagi 2. Menjadi tim A, tim B masing-masing 6. Ya. Bertanding dengan sistem setengah kompetisi. Nah, setengah kompetisi itu nanti akan terbentuk peringkat 1 sampai 6. Kalau di event lainnya paling 1, 2 maju ke babak berikutnya. Yang lain pulang kan gitu. Tapi di sini tidak. Peringkat 1, peringkat 2 itu nanti grup A, grup B akan bertanding berlanjut ke semifinal dan final kategori Garuda. Peringkat 3, peringkat 4 itu nanti akan bertanding semifinal dan final kategori Elang. Kemudian 5-6 kategori Merpati. Jadi semuanya nanti akan mendapat reward, hadiah ya, mendapat piala, kemudian mendapat piagam. Karena nanti ada masing-masing juara 1, 2, 3, 4 di masing-masing kategori tadi. Selain itu Pak Jamil yang menarik lagi ya di event kami itu adanya perang bintang. Gimana itu perang bintang? Nah, jadi nanti setiap tim itu akan dipilih pemain-pemain terbaiknya. Ada talent scoutingnya? Ada, nanti masing-masing kelompok umur itu kita siapkan talent scouting. Nah disitulah nanti kuota pemain yang masuk perang bintang itu berdasarkan peringkatnya. Peringkat 1 kuotanya 3 pemain. Peringkat 2, 2. Kalau sampai nanti peringkat terakhir itu 1.
Nanti akan dipilih 11 pemain akan menjadi tim merah dan tim putih. Nah, ini ada filosofinya kenapa tim merah tim putih, karena sasaran kita tim nasional merah putih untuk mereka gitu. Nah, ini yang benar. Sehingga ketika nanti di akhir pertandingan itu ya semuanya masih utuh, tim tidak ada yang pulang. Ya, mereka menunggu pemberian penghargaan semuanya dapat, kemudian masih menunggu pertandingan terakhir, pertandingan perang bintang di masing-masing kelompok usia. Dan anak-anak akan mendapatkan kenangan berupa ya jersey pertandingan perang bintang itu nanti diberikan secara gratis oleh panitia. Dan apa yang terjadi, Pak Jamil? Itu secara psikologis membangkitkan motivasi anak-anak. Itu saya dapat cerita ya dari pelatih. Itu setiap latihan seragam perang bintang itu selalu dipakai. Karena jadi kebanggaan itu ya. Saking bangganya. Lah itulah yang saya katakan tadi menjadi pembeda dengan event-event yang lain. Makanya Pak Jamil, kita belum membuka pendaftaran. Itu yang inden itu sudah melebihi kuota gitu loh. Sold out berarti. Iya, kita belum buat brosur, belum buat flyer, belum. Itu yang pesan sudah Pak. Bahkan itu mau membayar DP untuk mendapatkan slotnya. Nah ini kan artinya apa? Event kita itu diterima gitu loh oleh masyarakat sepak bola di Indonesia ya seperti itu. Luar biasa. Jadi kurang tahu aku ndelok apa kompetisi atau turnamen sik kurang dibuka itu wis penuh. Iki wis inden. Dan ada beberapa klub yang yang kecewa ya, artinya. Oh iya, makanya saya terus terang mohon maaf kepada teman-teman pengelola SSB yang belum dapat. Tapi saya berjanji ya kepada teman-teman, saya akan memberikan prioritas ketika nanti di bulan Desember. Jadi teman-teman nanti yang sudah dapat di bulan Juni ini ya nanti gantian lah biar semua merasakan gitu ya. Karena mereka ingin merasakan atmosfernya SSF ini ya. Apalagi ada tim luar negeri ya. Jadi kalau tim lokal bermain dengan tim luar negeri itu kan sebuah kebanggaan yang luar biasa seperti itu. Iya, luar biasa ini, menyedot semuanya lapisan ini berarti. Baik itu dari sisi pemain, dari sisi orang tua, ya toh. Jadi menyedot semuanya, termasuk teman-teman dari kepelatihan, ada talent scouting itu tadi. Jadi yang menarik itu juga begini, seperti misalnya Garuda Muda Bali ini rutin ya. Garuda Muda Bali itu ketika selesai event itu sudah inden, Pak saya inden untuk tahun berikutnya karena takut tidak kebagian gitu. Menarik gitu. Jadi memang itu yang membedakan SSF dengan turnamen event-event yang lain. Nah, karena apa? Karena ya terus terang Pak Imam ini luar biasa pengalamannya. Pernah jadi pengurus di PSSI di tingkat provinsi Jawa Timur, kemudian di pusat juga. Bahkan seringkali sekarang Pak Imam ini diminta untuk masukan tentang pembinaan sepak bola usia dini. Nah, ini SSF ini apa ada kaitan nggak dengan program-program dari PSSI itu Pak Imam? Ya tentunya sangat ada korelasinya ya, karena PSSI ini kan membutuhkan sebuah pembinaan yang memang dari grassroots, dari dasar ya. Nah kita menyiapkan itu gitu. Kita menguatkan di fondasinya di usia grassroots. Melalui apa ya? Pembinaan yang terencana. Yang terencana seperti apa? Ya program latihannya terukur, kemudian kebutuhan bertandingnya anak-anak itu juga terukur. Sehingga ngelola sepak bola itu bukan sekedar asal-asalan, bahwa ini memang ada target, kemudian dilakukan secara program dan terukur seperti itu. Kalau ini nanti bisa terus dilakukan, bukan hanya saya berharap itu kan bukan hanya terjadi di Sidoarjo, tapi di tempat-tempat lain. Dengan model yang sama seperti itu, maka nanti akan menjadi penguatan.
terhadap fondasi sepak bola di Indonesia. Seperti itu. Ya, selama ini memang masing-masing daerah, masing-masing akademi ini kan punya yang berbeda, Pak Imam. Iya. Punya pembinaan konsep yang berbeda. Nah, mungkin dengan adanya SSF ini bisa menularkan kepada akademi-akademi yang lain dengan konsep yang seperti Pak Imam lakukan. Ya, jadi ya kalau tanggapan saya menerima komentar dari teman-teman itu, ini memang seharusnya seperti itu gitu, membuat event. Bahkan saya sekarang di bulan April nanti itu kita lagi memberikan bantuan ya untuk pembinaan di Probolinggo Football Academy. Nah, Probolinggo Football Academy ini mulai dari programnya, program latihannya, kemudian visinya akademi itu kemana nantinya, termasuk dari pengurus PFA ya, singkatannya Probolinggo Football Academy, itu minta SSF ini bisa dilaksanakan di Probolinggo, persis seperti yang dilaksanakan di Sidoarjo. Nah, ini kita lagi persiapan. Bahkan dari Junior Soccer Brunei Darussalam ini minta Mei 2027 SSF ini diselenggarakan di Brunei, seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin konsep yang digagas oleh Pak Imam ini bisa ditularkan di beberapa klub di Liga 1 itu tadi atau di tingkat daerah-daerah itu tadi. Ya. Nah, termasuk ini Pak Jamil, ya. yang menarik itu tentang format ya. Kita kan menggunakan 8 lawan 8 ya. Nah, ini bukan terus lahir semata-mata 8 lawan 8 terus semaunya. Tapi itu saya melakukan sebuah penelitian mulai dari 7 lawan 7, kemudian 8 lawan 8, 9 lawan 9, itu pernah kita lakukan. Ya. Dan ternyata dari semua konsep itu yang 8 lawan 8. 8. Ya. Karena kalau di 7 lawan 7 itu kita pemain tidak dapat pressure, tidak ada terlalu longgar lapangannya. Tapi kalau 9 lawan 9 terlalu crowded. Ya. Sehingga kesulitan melakukan Passing, pengembangan ya. permainan. Kontrol. Ternyata apa Pak Jamil? Barusan saya dengar dari keterangannya Pak Erick Thohir, FIFA itu merancang 8 lawan 8. Kan duluan kita dengan FIFA. Nah itu yang menarik. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu juga berdasarkan observasi yang kita lakukan selama ini, bukan terus semau kita gitu. Ya seperti itu. Ya itulah untungnya menjadi peserta di SSF itu seperti itu. Jadi banyak sekali sobat untuk mendapatkan manfaat hikmah dari penyelenggaraan Super Soccer Festival itu. Nah banyak, tapi tidak bisa kalau sekarang hari ini kita kupas tuntas seluruhnya, nggak bisa. Pasti ada jenjangnya. Ya tunggu saja di event-event di episode berikutnya. Ya. Siap. Yang jelas ya toh, klub-klub yang sudah mendaftarkan ini harus sudah siap-siap. Jangan main-main. Sampean lek ngasih di tes diganti sampean. Ya toh, sampean akan rugi, ya toh. Nah, ini harus dipertahankan. Siapa yang sudah menjadi peserta di SSF ya harus serius. Harus fokus, ya toh. Nah, dan ini memang kenapa ngopi bareng ini sekarang sedang dengan ISA, karena memang ada semacam kerjasama lah, kolaborasi bagaimana meningkatkan mutu pembinaan sepak bola usia dini. Dan nggak main-main, iki profesore iku mau lho, profesore sepak bola, bayangno. Jadi ono sekolah sing khusus soal sepak bola, dan Pak Imam ini kebetulan di bidang pembinaan usia dini. Nah, karena itu jangan lupa di episode berikutnya kita akan kumpas tuntas soal ISA dan Super Soccer Festival. Selamat mengikuti, salam olahraga.